Halo warga sipil sekalian, kembali lagi di channel Halo warga sipil fotografi sekalian, khususnya para penikmat semen. Halo shit. Halo warga sipil sekalian, khususnya para penikmat sinematografi, kembali lagi di sebuah segmen yang sudah lama menghilang dari channel ini. Apalagi kalau bukan Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa gue jarang banget bikin konten tentang videografi lagi. Ya jawabannya simpel, karena algoritma pak. Entah kenapa dari mulai akhir tahun yang lalu kayaknya algoritma di YouTube itu mulai berubah cuy. Jadi hal-hal yang niche banget atau segmented banget kayak segmen ini itu punya penurunan view yang cukup signifikan. Secara kasat mata waktu itu mungkin nggak terlihat ya, karena kan view-nya masih standar kok di jumlah subscriber gue waktu itu. Cuman yang gue lihat justru metadatanya pak. Gue ngelihat antusiasmenya masih tinggi, tapi reach-nya rendah banget gitu. Terus gue bandingin sama channel-channel lain yang membahas hal yang serupa, dan ternyata sama gitu, mereka mengalami penurunan views. Bahkan channel-channel internasional kayak Sam Kolder ataupun Brandon Lee juga mengalami hal yang sama. Jadi gue mikir sebelum terlambat gue kayaknya harus shifting deh gitu. Kalau emang masih mau terus nge-YouTube, akhirnya gue putuskan waktu itu ya udah mulai shifting ke sesuatu yang lebih general. Karena pada basicnya channel ini awalnya ngebahas soal editing dan sinematografi kan. Dan kalau gue nggak melakukan itu, teman-teman percayalah, mungkin kalian nggak akan pernah nemu channel ini. Kedua, sebenarnya kemampuan sinematografi gue, kemampuan videografi gue, kemampuan editing gue itu standar banget asli. Terus juga gue kan pakai software yang nggak banyak orang yang pakai ya. Gue pakai Final Cut Pro gitu. Kalau gue bikin editing yang detail banget dengan Final Cut Pro, gue ngerasa itu nggak applicable buat sebagian besar teman-teman yang mungkin gunain Adobe Premiere Pro. Jadi gue bingung gue mau bikin konten apaan ya gitu yang emang bisa bermanfaat buat orang. Tapi pada akhirnya persetan dengan itu semua cuy. Gue tahu masih ada orang yang nungguin konten ini, mungkin view-nya nggak banyak juga, tapi ya sudah. Nah kali ini kita bakal bicara tentang sesuatu yang nggak teknis, tapi lebih ke dasar atau basic, yaitu soal karakter dan style videografi. Menurut lu kira-kira nih ya, kira-kira apa yang terpenting dalam dunia konten digital? Apakah skill, apakah tampang, apakah backingan, apakah privilege, atau something else? Enggak, yang paling penting dalam dunia konten digital adalah karakter cuy. Dan gue ngerasa orang yang nonton video gue pun banyak yang lebih terampil, banyak yang lebih skillful, banyak yang lebih useful daripada gue. Ya gue modal tampang doang sih. Itulah yang bikin kita betah nonton seorang Chandra Leo, seorang Agung Hapsah, seorang Brian Furan misalnya. Karena karakter mereka, kita boleh terinspirasi dengan seseorang, kita boleh mengidolakan seseorang. Tapi kebanyakan dari kita ketika kita terinspirasi sama seseorang atau mengidolakan seseorang, kita secara sadar atau enggak malah berusaha menjadi orang tersebut. Nah inilah yang harus dihindari. Terus bagaimana caranya menemukan karakter lu sendiri? Oh gampang bang, amati, tiru, modifikasi. No, big no man. Itu mungkin sebuah quote yang sangat-sangat familiar dan sangat-sangat positif ya. Tapi menurut gue sendiri itu udah nggak relevan. Karena pada faktanya ketika orang mencoba menerapkan quote tersebut, mereka nggak pernah benar-benar bisa menghasilkan karakter mereka sendiri. Kenapa? Karena karakter nggak akan pernah tercipta dari hasil modifikasi Pak. Karakter itu dilahirkan, dibuat, dibentuk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Simple, amati, pelajari, temui sendiri. Terus bagaimana gue bisa menemukan karakter kayak gini? Bukan tiba-tiba Pak, semuanya itu ada proses. Nah di sini gue bakal jelasin prosesnya step by step. Pertama, pelajari diri lu, kenali diri lu. Artinya lu harus tahu kelebihan lu dan kekurangan lu. Itu yang pertama kali lu harus lakukan dalam membuat konten di dunia digital. Kita itu manusia defaultnya nggak untuk menguasai semua hal Pak. Di satu sisi kita bisa bagus banget, di sisi yang lain kita jelek banget. Nah untuk case gue sendiri, gue dari awal udah tahu kelemahan gue apa. Gue nggak jago bikin 3D, gue nggak jago bikin motion, gue sangat-sangat pemalas. Tapi di satu sisi gue paham apa yang gue punya. Gue punya point of interest, gue punya komposisi, hal-hal yang gue pelajari dari street photography. Terus gue juga punya disiplin bidang seni yang lain yang sebelumnya gue pelajari kayak musik, teater, menulis, dan segala macam. Nah itu yang gue terapkan dalam konten-konten yang gue buat. Dan ketika gue udah berhasil mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan gue, apa yang gue lakukan? Apakah menutup kekurangan gue? Enggak Pak. Yang gue lakukan adalah mengoptimalkan kelebihan gue. Misalnya gini, cara berkomunikasi di depan kamera. Chandra Leo pernah bilang, ketika dia ngomong di depan kamera, dia ngerasa ngomong sama 10.000 orang. Apakah itu salah? Enggak, itu benar. Itu metode yang benar. Itu pendekatan yang benar. Tapi apakah itu cocok sama gue? Ternyata enggak Pak. Gue coba dengan semangat yang sama, energi yang sama,
gagal gitu. Terus gue coba pendekatan yang baru. Artinya gue menganggap kamera di depan gue ini adalah temen gue yang lagi duduk di warkop, Pak. Jadi kayak gitu gue ngobrol sama dia gitu. Dan ternyata works, ternyata bisa gue kayak gitu dan bisa buat konten kayak gitu. Ya udah, gue pertahanin. Dan itu bikin gue ngerasa lebih natural. Agung Hapsah itu kan soal editingnya itu sophisticated banget. Artinya dibuat bener-bener niat gitu. Dia masking, dia roto, dia bikin 3D, dia bikin modeling dan segala macam. Apakah gue bisa melakukan hal itu? Mungkin bisa. Tapi kenapa gue nggak lakukan? Karena gue males. Dan gue berusaha mencari metode yang lebih simpel, di mana informasinya bisa sampai dan estetikanya tetap dapet, tanpa harus menjadi Agung yang kedua. Ya udah, gue bikin kayak gue sekarang. Kedua, perluas referensi. Ini yang paling penting juga. Lu kan tahu, there is nothing new under the sun kan. Kepribadian kita itu ada karena lingkungan kita. Begitu juga dengan karakter kita dalam videografi. Semua bergantung sama referensi kita. Dan gimana kita punya referensi yang bagus? Ya luaskan referensi tersebut cuy. Artinya internet itu adalah gudang ilmu pengetahuan, Pak. Lu bisa menemukan semua tempat belajar di sini. Jangan batasi diri lu cuma dari video tutorial 1 ke video tutorial 2. Banyak hal yang bisa lu pelajarin, bahkan di hal-hal yang nggak lu sadari gitu, yang pada akhirnya membentuk karakter lu sendiri. Misalnya kalau lu ngeliat video-video gue yang banyak tulisan Microsoft Word atau gue pakai notepad kayak pekerjaan di kantor, itu ya referensinya atau inspirasinya ya dari keseharian gue yang ngetik, bikin laporan dan segala macam. Terus gue liatin, kayaknya seru nih kalau dijadiin video gitu ya. Gue screen record, udah jadi kayak gitu. Terus juga gue terinspirasi dari film searching misalnya. Kayak gue ngeliat video-video lama, video-video yang dibuat di bawah tahun 1990-an ya, dimana rasionya 4/3. Kok estetik ya kalau ditonton. Akhirnya gue aplikasiin di gaya editan gue. Itulah cara gue menemukan hal tersebut dari menganalisa diri gue dan memperluas referensi gue. Dan kalian juga bisa melakukan hal tersebut. Itu loh teman-teman. Nah misalnya soal referensi juga, gue tipe orang yang suka banget belajar dari film. Bener-bener film. Gue jarang banget buka tutorial. Kenapa? Karena gue belajar dari workflow-nya cuy. Belajar dari creative thinking-nya. Belajar dari gimana sih mereka bisa mikir kayak gini gitu. Itu yang menarik, itu indahnya, itu yang serunya. Kalau belajar tutorial lu sekedar buka, udah lu ngerti, teknikalnya ngerti, lu aplikasiin, selesai. Tapi creative thinking lu nggak berkembang kemana-mana. Lu butuh tutorial yang kedua, tutorial yang ketiga, tutorial keempat. Pada akhirnya lu nggak akan pernah menemukan diri lu sendiri dengan cara kayak gitu. Itu menurut gue. Makanya gue suka banget nonton film 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Kenapa? Karena teknologi waktu itu terbatas. Dan yang namanya kreativitas itu muncul dari keterbatasan. Jangan cuma pelajari teknikalnya. Pelajari teknikal ketika lu udah tahu, oh maksudnya ini toh, oh buatnya kayak gini toh, oh kalau diginiin bagus toh. Nah itu sih. Makanya gue nggak pernah bikin video-video tutorial yang editan banget atau teknikal banget. Karena itu tadi gue pengen kalian bisa berkembang dengan itu. Ya karena gue males doang sih. Yang paling penting adalah latihan. Practice make perfect cuy. Itu nggak akan bohong deh. Gue percaya satu-satunya hal yang nggak akan pernah mengecewakan gue di dunia ini adalah latihan yang gue jalanin. Karena menurut gue beda dengan musik, dunia videografi itu nggak terlalu butuh bakat yang besar. Kapasitas lo, skill lo, itu ditentukan dari seberapa sering lo melatih diri lo. Itu yang gue percaya. Gue percaya gue nggak punya bakat di videografi. Tapi karena gue terus latihan ya, video gue jadi bisa dinikmatin orang. Jujur aja, waktu pertama kali belajar soal kamera, sehari itu gue bisa ngerekam 100 footage. Dan yang mana itu semuanya jelek. Tapi gue coba lagi. Lama-lama gue bisa merekam footage dengan alat apapun, dengan ketersediaan apapun. Dan lu bakal melihat look yang sama karena proses latihan tadi. Jadi intinya, kenali diri lu, pelajari SWOT lu, perluas referensi lu, perkuat latihan lu. 3 hal ini aja lu kombinasiin, lu bakal menemukan karakter video lu sendiri. Percaya sama gue. Kenapa hal ini menjadi hal yang penting? Karena balik lagi teman-teman, gak ada yang mau nonton Chandra Leo 2.0, gak ada yang mau nonton Agung Hapsah 2.0, gak ada yang mau nonton Ferry Irwandi 2.0. Mereka mau nonton lu, be yourself. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.